Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 RBL Fisika Dasar TPB 6 dengan anggota. Perkenalkan, nama saya Ahmad Krisna Ardana dengan NIM 121130001 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Talenta Ersiaan, NIM 121340015, Prodi Teknik Sistem Energi. Saya Denny Rio Ardiansyah dengan NIM 121130010, Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Ade Hermawan dengan NIM 121340002 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Perkenalkan, saya Zerinda Grisala Marfa, NIM 121340006 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Apa itu RBL? RBL merupakan singkatan dari Research Based Learning, yaitu pembelajaran secara mandiri dengan berkelompok yang mengarah pada aktivitas untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa, di mana topik yang diangkat pada RBL kali ini yaitu motor listrik sederhana menggunakan prinsip gaya Lorentz. Motor listrik adalah alat yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Motor listrik sederhana merupakan salah satu penerapan dari prinsip kerja gaya Lorentz. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1895. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika suatu benda konduktor yang berada dalam sebuah daerah medan magnet, kemudian benda tersebut dialiri dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Gaya ini disebut dengan gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz bergantung pada besarnya arus listrik, besarnya medan magnet, dan panjang kawat. Semakin besar arus listrik, semakin besar pula gaya yang bekerja, sehingga semakin cepat konduktor berputar. Untuk rumus yang dipakai pada kali ini ada dua, yaitu F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, dan F sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin theta. Dengan B adalah besar medan magnet, I adalah kuat arus, L adalah panjang kawat, Q adalah muatan listrik, dan V adalah kecepatan dari muatan. Untuk menentukan arah dari gaya Lorentz, yaitu menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah gaya Lorentz, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah medan listrik. Alat-alat yang digunakan yaitu papan, baterai 1,5 volt, kawat tembaga, 2 buah kabel, magnet, solatip, tang, amplas, origami, dan lem tembak. Langkah-langkah: siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah pertama, lilitan kawat pada benda yang berbentuk silinder sebanyak 4 lilitan. Lalu, lepaskan kumparan secara perlahan dan ikat kawat menggunakan kawat tadi. Selanjutnya, potong kabel sepanjang 15 cm sebanyak 2 buah. Kemudian, bentuk kabel sedemikian rupa agar dapat menyangga kumparan kawat. Letakkan kedua kabel tersebut pada papan dan beri perekat menggunakan lem. Pada papan. Pada dasarnya, motor listrik mempunyai dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang tidak bergerak, sedangkan rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak. Dalam percobaan ini, yang berfungsi sebagai rotor adalah kumparan, sedangkan yang berfungsi sebagai stator adalah magnet yang berada di bawah kumparan. Motor listrik sederhana dapat berfungsi karena ada medan elektromagnetik di sekitar kawat yang telah teraliri oleh arus listrik. Jika lilitan kawat yang berada dalam medan magnet teraliri arus listrik, maka lilitan kawat akan menghasilkan gaya.
Gaya inilah yang menghasilkan resultan torsi pada kawat sehingga kawat dapat bergerak berputar. Gaya yang bekerja adalah gaya Lorentz. Berikut adalah beberapa keunikan dari kipas angin mini sederhana. 1. Desainnya sederhana. 2. Kecepatannya dapat dikontrol sesuai dengan jenis kumparannya. 3. Tidak memerlukan sumber arus listrik yang besar karena sumber listriknya berasal dari baterai. 4. Biaya yang digunakan tidak mahal. Manfaat dari kipas angin mini sederhana. 1. Untuk menghasilkan angin yang dapat mendinginkan udara serta memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. 2. Digunakan sebagai alat pengering meskipun udara yang dihasilkan tidak sebesar kipas angin biasa. Tujuan dari penelitian mengenai kipas angin mini menggunakan prinsip motor listrik sederhana pada fisika dasar 2 ini bertujuan untuk 1. Mengembangkan prinsip kerja motor listrik sederhana pada kipas angin mini. Lalu yang kedua, memahami prinsip gaya Lorentz pada kipas angin mini. Lalu yang ketiga, menentukan pengaruh variabel listrik dan magnet terhadap kipas angin mini. Kelemahan dari kipas angin dengan prinsip motor listrik sederhana yaitu contohnya kipas yang berputar berpengaruh pada jumlah lilitan dan tegangan yang ada. Apabila jumlah lilitan pada kumparan banyaknya tidak sebanding dengan tegangan, maka waktu untuk kumparan berputar hanya sebentar. Begitu pula kebalikannya. Lalu, untuk pengembangan lebih lanjut dari alat ini agar lebih